Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbil qassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Hadratul Muhtaramin, para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, para pejabat negara, wabil khusus bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Kapolsek juga atau yang mewakili, dan begitu juga yang hadir bersama kita Bapak Dan Ramil dan segenap aparatur negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga para sesepuh, orang tua yang hadir bersama kita. Berkat daripada majlis ini, insya Allah berkah dari Rasulullah dan berkah dari sahibul haul, Allah tidak haramkan kepada setiap kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati, dimulai dengan membaca maulid biografi sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan memang saat ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah ketika Allah wujudkan di alam semesta ini. Maka kitalah yang lebih pantas memang untuk merayakan kegembiraan tersebut dibandingkan orang lain. Kita yang lebih pantas untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah, ya. Apalagi tadi yang dikatakan oleh pembakal atau intinya, ya, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat Allah hadirkan kita sekalian di sini. Banyak orang sekitar kita, mungkin ada yang di tetangga kita atau jauh dari rumah kita, yang mengaku lebih cinta kepada Nabi, tapi ketika ada acara, ada peringatan untuk bergembira bersama-sama atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia tidak dipilih. Oleh karenanya orang yang hadir di tempat ini yang insya Allah menjadi masjid yang megah, Masjid Al-Ansar Nurul Yasin, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan masjid yang megah, masjid yang makmur dengan ibadah, masjid yang mempersatukan umat, masjid yang memakmurkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat dari Allah. Saya dan Anda belum pernah
ketemu sebelumnya, belum pernah kenal sebelumnya, tapi Allah takdirkan pada hari ini kita bersilaturahmi atas tali ikatan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tali ikatan memperingati bersama-sama gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salah seorang imam al-arif billah, al-alim, al-abid, Abu Musa Az-Zarhuni, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu kitab, diriwayatkan beliau mengatakan, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sesungguhnya aku pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku. Aku bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut aku melihat ada kesempatan berjumpa dan berbicara dengan Nabi. Aku mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan, "Ya Rasulullah, banyak sekali aku mendengar perkataan para ulama yang menerangkan fadilah, keistimewaan, keutamaan orang-orang yang membaca maulid, keistimewaan orang-orang yang bergembira menyambut kelahiranmu ya Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Musa, man fariha bina farihna bih." Wahai Abu Musa, ketahuilah sesungguhnya orang yang bergembira atasku maka aku akan bergembira atasnya. Orang yang bergembira karena aku akan bergembira karenanya. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang duduk pada saat ini dengan panasnya, dengan ngantuknya, dengan capeknya, buang waktunya, tidak ada yang sia-sia hadirin hadirat. Mudah-mudahan setiap detik kita, setiap saat kita akan menjadi sumber penyebab Nabi Muhammad SAW bergembira atas kita. Man fariha bina farihna bih. Kata Rasulullah, siapa yang bergembira untukku maka aku akan bergembira untuknya. Barang siapa yang bergembira dengan sebabku maka aku akan bergembira dengan sebabnya. Kita berharap kegembiraan Rasulullah sebagai balasan kegembiraan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegembiraan itu adalah syafaatul uzma, syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, patutlah bagi kita untuk lebih mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita lebih sadari bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kelak ketika setiap manusia sibuk dengan dosanya, ketika setiap manusia sibuk dengan kesalahannya, ketika semua manusia pada saat itu nafsi, sendiri-sendiri, tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan kecuali mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, sibuk kesana kemari mencari aman. Ketika murka Allah tumpahkan kepada para makhluk, pada saat itu mereka mencari pertolongan. Saat itulah hadirin hadirat Rasulullah berperan untuk menolong umatnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kata Rasulullah untuk mereka para pendosa daripada umat-umatku. Kita yang merasa banyak dosa, pastinya sadar tidak sadar, tahu atau tidak, mengaku atau tidak, dosa kita sudah banyak. Oleh karenanya, adakah yang bisa menolong kita kelak di hadapan Allah? Tidak ada jawabannya. Yang bisa menolong kita hanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La riasah wala kursi. Tidak ada yang bisa menolong kita. Walaupun harta kita tidak bisa menolong kita. Harta kita tidak bisa menolong, keluarga kita tidak bisa menolong. Bahkan amal ibadah kita yang belum jelas diterima atau tidak belum tentu bisa menolong.
jabatan kita yang sementara belum bisa menolong. Apapun yang kita miliki di dunia belum bisa atau belum tentu untuk menolong kita, hadirin hadirat. Oleh karenanya harapan tunggal kelak ketika mereka umat Nabi sebelumnya pun mereka mencari Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Ilyas, semua mereka, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, umat Nabi Ishaq, mereka semua mencari Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sudah berusaha mendatangi nabi-nabi mereka, tapi semua nabi mereka mengatakan, idhabu ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad. Sesungguhnya Muhammadlah yang bisa mengatakan ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat. Sayyidina Anas bin Malik di dalam riwayat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan aku jaminan agar aku mendapatkan syafaatmu kelak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Anas, aku akan menjaminmu masuk ke dalam surga, akan tetapi bantulah aku untuk memberikan syafaat kepadamu dengan banyaknya sujud, dengan tidak meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Anas, temui aku di 3 tempat. Jikalau engkau tidak berjumpa denganku di 3 tempat ini, maka kamu tidak akan pernah berjumpa lagi denganku. Kata Rasulullah, wahai Anas, jumpai aku ketika di mahsyar. Wahai Anas, jumpai aku ketika di mahsyar. Aku menunggu umatku di situ. Siapa yang ingin mendapatkan pertolongan? Yang kedua, wahai Anas, jikalau engkau luput dari mahsyar, maka jumpai aku ketika ditimbang amal ibadah manusia saat itu. Aku berada di situ untuk menolong siapa daripada umatku yang sedang kesusahan atas timbangan amalannya. Itu yang kedua, wahai Anas, jikalau engkau luput juga dari timbangan, maka jumpai aku di haud, di telaga atau di sirat. Sebelum engkau masuk ke dalam telaga di sirat, maka jumpai aku di sirat, di jembatan Siratul Mustaqim. Jikalau 3 tempat ini tidak engkau dapatkan aku, maka engkau tidak akan pernah berjumpa denganku lagi, kata Rasulullah. Oleh karena itu hadirin hadirat, kita pun mendapatkan kesempatan dari hadis mulia ini, bahwa kita akan mendapatkan kesempatan bahwa Rasulullah boleh dijumpai di 3 tempat. Maka kenali Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada diri kita. Kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada diri kita. Agar apa? Agar tidak tersesat mencari Nabi Muhammad. Andai kata kita tidak kenal, atau Nabi Muhammad tidak kenal karena tidak pernah sholawat, atau acuh tak acuh dengan syariatnya, atau tidak bergembira atas kelahirannya, maka mungkin Nabi Muhammad tidak kenal secara fisika, secara wajah. Bagaimana Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya? Oleh karenanya kesempatan kita, pertolongan Nabi Muhammadlah yang mempunyai peran tunggal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyesal, maka penuhilah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat kelak tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah kalian yang paling banyak sholawat kepadaku. Orang yang paling dekat duduknya denganku nanti, kata Rasulullah, adalah mereka, adalah kalian yang paling banyak sholawat kepadaku. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada sholawat tadi menjadikan sebab kita bisa berjumpa dan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, andai kata kita hanya bercerita ingin berjumpa dengan Rasulullah, di dunia kita bercerita gambarannya di padang mahsyar luar biasa. Ulama mengatakan padang mahsyar itu luasnya seperti dunia.
Padang mahsyar itu luasnya seperti bumi. Bumi yang diratakan, tidak ada gunung, tidak ada daratan, tidak ada lautan. Daratan semua, itulah luasnya mahsyar. Andai kata Nabi Muhammad berada di benua lain dan kita berada di benua lain, akankah kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad? Secara logika saja. Secara logika saja. Nabi Muhammad di benua lain, kita di benua lain. Apakah akan berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau tidak berjumpa, bagaimana mau mendapatkan syafaat? Tenang, tenang. Tidak ada yang bisa menentukan di mana kamu, di mana Nabi Muhammad, kecuali salawatmu pada Nabi Muhammad SAW. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka tiketnya adalah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Haddar pernah mengatakan, beliau, jangan pernah seorang muslim yang mengaku mencintai Nabi, beriman pada Nabi, setiap harinya kurang dari 300 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata kurang dari 300, maka jikalau dia ditanya engkau cinta dengan Nabi, dia jawab ya, bohong. Jikalau dia tidak salawat kepada Nabi setiap hari 300 kali minimal, jikalau ditanya kamu cinta Nabi, dia jawab ya, maka dia bohong. Kenapa? Karena kalau dia cinta, jangankan 300, 100.000 pun satu harinya dia akan salawatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Habib sampaikan, ada satu kisah seorang sayyid daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia membantu temannya untuk menguburkan keluarganya yang meninggal. Akhirnya dia pun mengurus satu pemakaman dan dia diberikan amanah untuk menggali satu kuburan, menggali satu kuburan. Maka ketika dia berjumpa dengan penggali kubur, dia mengatakan, di mana letaknya? Di sini. Karena di sini sudah ada sebelumnya, tapi sudah 100 tahun lebih. Dan sudah 100 tahun lebih. Dan ahli keluarganya pun sudah mengizinkan, andai kata ada yang mau dikuburkan di kuburan ini, boleh-boleh saja karena sudah 100 tahun lebih. Akhirnya digalilah dan disepakati. Ketika digali, Bapak Ibu sekalian, 100 tahun, bahkan dalam kurang lebih, kalau Habib tidak salah dengar, 130 tahun sudah umur dari kuburan tersebut. 130 tahun umur. Akhirnya digali, ketika digali terlihat papan, ada papan kuburan yang menutupi tanah itu sebelum menempel dengan jasad. Papannya saja tidak berubah. Terheran-heran penggali kubur itu. Papan seperti baru, dia sudah puluhan tahun jadi tukang gali. Dia mengatakan, saya tidak pernah menggali di sini. Ini papan dari mana? Dia pun mulai terheran-heran melihat papan yang tidak hancur seperti papan baru. Akhirnya dengan rasa penasaran dia meneruskan menggali. Disaksikan oleh Sayyid tadi, disaksikan oleh temannya yang ahli warisnya meninggal tadi. Ketika diambil papan itu terlihat ada kain kafan yang memang kotor tapi tidak rusak. Ketika dilihat, ini kain kafan seperti baru tapi memang kotor, lumpur, tanah, dipegang tidak hancur, tidak usang. Akhirnya sebelum mereka melanjutkan, mereka memanggil ahli keluarga. Ahli keluarga yang saat itu ada yang sudah tua, kakek-kakek pun. Di situ adalah kuburan kakek dari kakek yang datang itu. Maka ahli kubur mengatakan, tukang gali kubur mengatakan, wahai kakek, ini kuburan kakek sampean? Iya. Coba kenal atau tidak? Saya kenal. Saya kenal, katanya. Ketika dibuka kain kafannya, itu kakeknya atau yang jenazah yang ada di dalam kubur tadi seperti mayit yang baru dikubur kemarin, masih segar, bahkan darahnya pun masih ada mengalir
Ketika dibuka, rambutnya pun memanjang. Sayyid itu terkaget-kaget. Akhirnya ahli waris pun menyuruh untuk jangan dikuburkan di sini, kubur lagi dan uruk lagi. Subhanallah, selesai daripada momen tersebut, si Sayyid pergi pulang ke rumah dan dia pun penasaran. Akhirnya dia pergi ke rumah si kakek tadi. Dia mengatakan, wahai kakek, wahai paman, ini jasad betulkah 100 tahun lebih? Ya. Apa amalannya sehingga jangankan jasadnya, papan kuburannya saja tidak usang, tidak rusak. Papannya saja tidak rusak, kafannya tidak rusak, apalagi jasadnya orang tersebut. Maka si kakek tersebut mengatakan, kami dulu ketika aku masih kecil, aku mendengar cerita tentang kakek ini. Cerita tentang kakekku yang di kuburan tadi yang kau lihat masih utuh jasadnya. Apa yang dia amalkan? Yang dia amalkan adalah tidak pernah dia tidur malam terkecuali dia membaca 10.000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dia tidur lewatkan satu hari kecuali dia membaca 10.000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya sekarang hanya semangat kita, hadirin hadirat, mau atau tidak mendapatkan kemuliaan seperti itu. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di barzakh dimuliakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Tanda yang sudah besar untuknya ketika jasadnya tidak disentuh oleh bumi, berarti dia akan diselamatkan dan bahkan dia pasti ahli syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen yang begitu luar biasa ini. Momen yang begitu indah ini dihadiri oleh para ulama dan umara. Apalagi kita sekarang ini di ujung-ujung daripada pesta pemilihan presiden dan lain sebagainya. Dihadiri juga oleh aparatur negara kita, Pak Polisi kita, Pak TNI kita. Mudah-mudahan semua itu hanyalah cerita yang kita nikmati, tapi hati kita tetap bersatu. Tidak ada yang bisa memecahkan kita, tidak ada yang bisa mengadu domba kita, tidak ada yang bisa memfitnah kita satu sama lain. Jikalau kita ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad, jangan karena urusan dunia kita pecah belah. Jikalau kita ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad, jangan pernah gara-gara hal dunia, hal sepele, bahkan mungkin sebagian hal yang hina, kita terpecah belah, satu sama lain menghina, satu sama lain memfitnah, satu sama lain menganiaya, satu sama lain menzolimi. Ini menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mumpung berkumpul nih para ulama, para umara, aparatur negara, keamanan negara, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mendatangkan keamanan kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan ketenangan kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan kedamaian kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan kesuksesan dunia akhirat kecuali Allah. Oleh karena itu, tangan kita angkat ke atas, tangan kita menadah kepada Allah. Ya Allah, turunkan kedamaian, ya Allah, turunkan kesejahteraan, ya Allah, turunkan perdamaian, ya Allah, turunkan keamanan. Ya Allah, berikan kami kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikanlah kami rasa kasih sayang satu sama lain di antara kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang saling membenci satu sama lainnya. Ya Allah, jikalau dosa yang menghambat kami untuk saling menyayangi, maka hapuskanlah dosa, maka hapuskanlah kesalahan kami, maka ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, jikalau dosa yang menghambat kami sehingga kami malas untuk ibadah, maka hapuskanlah dosa kami sehingga kami rajin beribadah. Ya Allah, jikalau dosa yang tebal yang ada di dalam diri kami menghambat kami
agar sadar bahwa ini halal, ini haram. Maka hapuskanlah dosa kami sehingga kami sadar ini halal, ini haram. Halal kami takut, haram kami takut untuk mengambilnya, dan halal kami nikmat untuk mengambilnya. Ya Allah, jadikanlah momen maulid yang mulia ini, maulid yang sangat istimewa ini di dalam rumahmu ya Allah. Walaupun rumahmu ini belum sempurna, akan tapi jikalau engkau menginginkan dalam kalimat-kalimat kun fayakun, maka selesai. Insya Allah kita pun mengangkat tangan kepada Allah agar semua yang hadir mendapatkan kabul dalam segala hajatnya, mendapatkan keberkahan dalam segala urusannya, mendapatkan kesehatan dalam segala keluarganya, dan mudah-mudahan yang hadir tidaklah keluar dari tempat ini ya Allah. Kami berharap Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami, Engkau panjangkan umur kami, Engkau sehatkan badan kami, Engkau berkahi rizki kami, Engkau halalkan segala rizki kami, dan Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap wahai Allah, dari majlis yang mulia ini eratkan hubungan persaudaraan kami. Jangan jadikan syaitan tertawa kepada kami ketika melihat kami diadu domba dan saling menghina. Ya Allah, jadikan kami sebagai prajuritnya Nabi Muhammad SAW yang membela kebenaran, memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya dan mereka yang hadir wahai Allah berharap tidak ada yang kami harapkan melainkan apa yang Engkau ridhai untuk kami, apa yang Engkau suka untuk kami, apa yang Engkau permudahkan untuk kami, sehingga kami meninggal dalam keadaan tetap beriman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sama-sama kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terakhir kita 3 kali sholawat pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sholawat inilah yang kita tidak tahu, mungkin sholawat ini yang menjadi pembuka kehidupan kita semakin berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah, yang keras, ala وتفرجا من بعده تفرجا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum diambil alih oleh MC lagi, Habib minta 1 menit boleh? Boleh 1 menit? Yang pertama, Habib mau mengajak kepada seluruh yang hadir di sini untuk lebih semangat lagi di dalam memperjuangkan rumahnya Allah yang sedang kita saksikan ini, baik dalam tenaga ataupun dalam harta ataupun dalam segala hal. Ya, kenapa? Seringkali disebutkan tadi oleh pengurus atau ketua panitia, orang yang 1 bata saja meletakkan untuk rumah Allah, Allah gantikan 1 rumah nanti di surga. Jangankan 1 sak semen, 1 bata saja ikhlas karena Allah, karena dia nggak punya apa-apa. 1 bata, nggak punya dengan tenaga, ya Allah nggak punya, saya infak atau saya wakaf dengan keringat, maka Allah akan beri dia rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai hadis dan janji Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib minta doa kepada kalian semua. Doakan Habib agar Habib selalu sehat, masih panjang perjalanan dakwah ini, dan masih banyak tugas amanah ilmu yang harus disampaikan. Bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi untuk diri sendiri. Saling sama-sama belajar, membenahi diri agar lebih baik lagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Doakan lebih panjang umur, sehat walafiat, selamat pergi pulang balik, jalan kemana-mana, baik itu naik kereta, mobil, naik pesawat. Doakan agar selamat dimanapun. Amin. Dan Habib kita doakan juga di dalam perjuangan dakwah Habib. Salah satunya adalah sebagai khadim, pengasuh pondok pesantren Dar As-Sofa yang alhamdulillah dalam 2 tahun kita bangun dan sekarang santrinya sudah mulai belajar. Dan tapi namanya perjuangan tidak pernah habis sampai nafas berakhir. Mencari ridha Allah, mencari senyuman Nabi Muhammad tidak akan pernah berakhir kecuali sampai nafas pun berakhir. Begitu juga di dalam pembangunan pondok pesantren Habib yang sedang Habib bangun sekarang ini. Ya, Habib ingin mengajak kalian juga, jikalau ada sebagian harta kalian Habib mau ajak untuk ikut di dalam pelelangan kiswah Ka'bah. Kiswah yang sudah Habib potongin. Sudah dipotong-potong. Ini jikalau 1 kalimahnya, ya itu kurang lebih maharnya 20 jutaan. Tapi dipotong-potong dan ada sertifikatnya. Ini potongan kain kiswah Ka'bahnya ini ada sertifikat print daripada fotokopinya. Ya, Habib mengajak untuk memaharkan kiswah ini untuk pembangunan atau membantu sebagian apa yang dihasilkan dari galang dana atau penjualan dari mahar ini. Habib ingin mengajak, biasanya kalau di tempat lain ini maharnya, ya orang melelang dengan harga sampai 400-300 ribu. Tapi untuk siang hari ini menjelang sore, minta maaf jika kepanjangan, ya hanya Habib maharkan dengan 100 ribu saja, dan itu sudah sebagian sebagai amal jariah untuk pondok pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kalian infakkan, apa yang kalian keluarkan mahar dengan ikhlas, nanti boleh dibantu dengan rombongannya Habib untuk melayani siapa yang ingin mengambilnya dengan mahar hanya 100 ribu saja, karena sebagiannya pun akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Ya, nah
Kalau kepanjangan Habib minta maaf, tapi jangan salahkan Habib sendirian karena pembicara sebelumnya pun panjang-panjang. Ya. Jadi Habib nggak mau kalah. Andai kata yang lain tadi panjang, Habib harus lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena Habib lebih jauh datangnya. Yang orang tadi sebelum tadi bicara kan dekat semua, paling setengah jam, ada yang 10 menit. Habib naik pesawat 2 kali itu bisa transit sampai 6 jam. Dari Jakarta ke Cianjurnya lagi 3 jam. Datang ke Berau sini. Kalau bicaranya lebih pendek, rugi lah. Ya. Padahal kalau kita mau melihat materinya, mau bicara 10 menit, mau bicara 5 menit, mau bicara 1 jam, amplopnya udah ditutup, nggak berubah lagi. Iya. Kalau ada amplop, kalau enggak apa-apa. Kirim nomor rekening. Iya. Jadi minta maaf jikalau terlampau panjang, dan insya Allah semua dapat berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.